Baik, ibu-ibu, bapak sekalian, selamat malam, selamat bertemu kembali dengan ulasan dari saya, terutama lebih banyak ke teknikalnya ya, karena tadi acara ulasan fundamental telah disampaikan oleh Pak Skiswoyo. Baiklah, saya akan menyampaikan ulasan secara top-down approach. Eh, Artinya, saya mulai dari garis besarnya dulu. Garis besarnya itu apa? Garis besarnya dulu kita membahas IHSG. Seperti Pak Kiswoyo membahas IHSG secara fundamental tadi. Jadi, perkenankan saya memberikan ulasan saya IHSG secara teknikal ya. Baik, akan saya sampaikan di sini IHSG secara teknikal. Kelihatan ya, Pak Kis? Kelihatan yang kelihatan. Suara saya kedengaran ya. Iya jelas yang. Baik, kita ulas IHSG secara top-down approach ya. Bagaimana tren IHSG mulai kita lihat eh, dari monthly charts. Kita lihat di sini monthly charts ya. Monthly charts. Ini adalah ulasan mengenai. Kita lihat di sini monthly charts, dia masih jauh di atas awan Kubo Ichimoku. Artinya apa? Artinya dia masih sangat bullish ya. Jadi ini yang kita katakan IHSG dilihat dari segi top down approach. Tutup dulu batuknya keras sekali. Kedengaran ke sana. Maaf, saya hentikan dulu tadi ya, karena istri saya sedang batuk, batuknya keras sekali, jadi terekam lah. Baik ya, saya sampaikan top down approach mulai dari saya lihat dari garis besarnya. Pak Kiswoyo kelihatan gambar saya atau tidak di sini? Jelas jelas sayang, jelas. Maksud saya foto saya. Iya kelihatan yang. Ya, ya, ya. Karena saya di sini lihat hanya Pak Kiswoyo aja gitu. Baik, kita lihat di sini monthly charts, IHSG masih dalam keadaan sangat bullish ya. Karena berada di atas Ichimoku charts. Tapi mari kita lihat sekarang dalam keadaan weekly chartnya. Dia dalam weekly chart juga masih tetap berada di atas awan Ichimoku. Ya. Awan Ichimoku adalah untuk mengetahui apakah suatu indeks atau saham dalam keadaan bullish, strong bullish atau netral, atau bearish, strong bearish atau netral. Kita lihat di sini, eh, kita lihat di sini IHSG masih dalam keadaan uptrend dan di atas Ichimoku Charts. Berarti IHSG masih dalam keadaan sangat bullish di dalam weekly chart. Mari sekarang kita lihat ke daily charts. Daily chart juga kelihatan sangat bullish ya. Di sini IHSG masih sangat uptrend ya, sangat bullish. Nah, di sini ada tapinya. Tapinya apa? Ada yang bisa jawab? Tolong dijawab di chat room. Ada tapinya. IHSG sangat bullish daily charts, tapi ada tapinya. Mohon dijawab di kolom chat. Tapinya itu apa? Nah, Pak Agus Gunawan jawabannya adalah sangat tepat sekali, yaitu ada stokastik
cross down ya. Semuanya mengatakan stochastic cross down dan candlesticknya merah. Dan merahnya mengarah kepada bullish engulfing ya. Merahnya ini mengarah kepada bullish engulfing. Dia memeluk candle hijau ya. Dia memeluk candle hijau. Jadi candle hijaunya berada di dalam di dalam body charge-nya atau body candle-nya yang merah ini. Dia dan ini tanda pembalikan yang istilahnya cukup kuat ya. Jadi saya bisa mengatakan bahwa ini adalah tanda pembalikan cukup kuat candlenya ini. Lalu kita lihat juga stokastiknya masih dalam keadaan overbought ya. Dapat dikatakan ini belum terlalu mengadakan tanda jual. Tanda jual kalau sudah menembus 80. Jadi dalam hal ini kita harus hati-hati. Memang IHSG dalam keadaan sangat bullish, akan tetapi kemungkinan besar ada akan ada koreksi. Ya. Mengapa demikian? Dapat dikatakan seluruh indikasi mengatakan IHSG dalam keadaan overbought, jadi market top. Ya. Akan tetapi di dalam keadaan sangat uptrend, strong uptrend. Apa yang kita bisa ambil kesimpulan di dalam strong uptrend ini? Di dalam strong uptrend, kita bisa sebentar. Dalam strong uptrend, ya, ini adalah strong uptrend ya. Koreksi, ini koreksi selalu lebih pendek dari uh, bullishnya ya. Bearish selalu lebih pendek dari eh, maaf, koreksinya selalu lebih pendek dari aksinya. Aksi uptrendnya ya, meskipun ada koreksi, dapat dikatakan bahwa di dalam keadaan sangat bullish, koreksi ini selalu lebih pendek dari aksi reaksi ke atas ya. Ini adalah jadi sangat bullish. Jadi kemungkinan akan adanya koreksi jangka pendek, di mana supportnya, supportnya kita bisa lihat di garis merah ini, ya, maaf di garis biru ini, garis Tenkan-sen namanya. Ya. Tapi coba kita lihat sekarang pakai stochastic Bollinger Band. Nah, kelihatan sekali bahwa IHSG ya menyentuh upper band dengan bearish candlestick, bearish engulfing ya. Bahwa kemungkinan untuk koreksi dulu dia sangat besar ya. Akan menuju kemana ya? Kita anggap saja kemungkinan akan menuju ke daerah middle band. Jadi misalnya begini, begini, nanti mungkin dia naik lagi ke atas untuk menembus harga tinggi ini. Karena koreksinya selalu lebih rendah, ya, lebih pendek daripada aksinya, ya. Malah kemungkinan besar koreksinya ini akan pendek sekali, bisa saja misalnya bukan ke middle band, tetapi ke MA5 atau MA10, ya. Bisa saja begini, ya. Kalau ke MA10 misalnya, bisa saja lebih. Kalau ke MA20 maka dia sampai di middle band ini. Jadi dapat dikatakan bahwa IHSG masih dalam keadaan bullish. Apakah IHSG hari ini mencapai 8.000? Memang dia mencapai yaitu 8.017 ya. Akan tetapi
dalam menit-menit terakhir, dalam setengah jam terakhir, 1 jam terakhir, dia ditekan lagi sehingga dia turun instead of plus, dia menjadi minus. Jadi sebetulnya tidak mencapai 8.000, ya, tapi mencapai 7.898 close-nya, ya, 7.898. Secara teknikal, ya, IHSG close di 7.898, bukan di atas 8.000. Tetapi dia sempat menyentuh all time high, menembus all time high dan membentuk high baru yaitu di 8017, ya, di 8017. Kebetulan 17 bulan 8 itu kata Pak Kiswoyo. 17 Agustus, ya. Dan mudah-mudahan ini terjadi minggu depan. Mudah-mudahan saham-saham Prayogo yang hari ini pada berguguran, minggu depan diangkat kembali untuk diketahui bahwa Prayogo Pangestu, kalau tidak salah yang saya baca adalah menjual 4 juta sahamnya yang telah dilaporkan ke Bursa Efek Indonesia. Dan itu kemungkinan mengapa IHSG ini tertahan di sekarang ini, instead of 8.000 dia ditutup bukan di 8.000 loh. Ini teknikal menjelaskan bahwa dia ditutup di 7.898. Secara teknikal, ya, dia sempat menyentuh 8.017 yang lebih tinggi dari all time high sebelumnya. Dan ini sudah merupakan suatu indikasi yang baik. Biasanya satu saham menyentuh all time highs atau menembus all time highs, maka itu indikasi yang baik bahwa saham tersebut sangat dalam keadaan strong strong uptrend, strong uptrend ke atas, ya. Nah, jadi jangan khawatir. Kita perkirakan bahwa meskipun nanti misalnya minggu depan ada koreksi, koreksinya minor saja karena IHSG dalam keadaan strong uptrend, dan di dalam shock uptrend, koreksi biasanya terbatas. Nah, kalau dalam ilmu trading, dalam strong uptrend adalah pakai taktik let profit run. Let profit run. Kalau dalam keadaan strong bearish, hit and run, perang gerilya, serang lari. Tetapi di dalam keadaan strong uptrend, strateginya adalah let profit run. Anda bisa menetapkan stop loss yang longgar dalam keadaan stock uptrend. Di dalam keadaan strong uptrend, Anda bisa menerapkan stop loss secara teknikal karena kalau Anda jadi trader, ya, bagaimanapun stop loss adalah merupakan suatu disiplin yang harus dipenuhi. Dan ini jarang banyak trader yang tidak memenuhinya. Sehingga mereka kadang-kadang menjadi investor kecelakaan, ya, karena tidak mau cut loss. Saya kan bisa jadi investor, biar aja saya turun. Nah, kalau turunnya itu di BBCA, BBRI, atau ISII, atau Telkom itu tidak ada masalah. Tapi kalau turunnya di saham-saham kacangan, saya kira itu penjelasan saya mengenai IHSG dalam keadaan sangat overbought, ya. Di sini kita lihat overbought, ya. Di sini juga overbought. Kalau menyentuh upper band, menyentuh band yang atas itu dia overbought. Dan hati-hati kalau overbought itu ada candle merah, kemungkinannya dia koreksi. Saya mengatakan kemungkinan karena tidak ada yang pasti di dalam pasar modal. Yang ada hanyalah ketidakpastian. Bisa saja saya mengatakan kemungkinan turun, ya, ternyata papa minggu depan menaikkan atau menggoreng brandnya, cuannya, PTRO-nya maupun BRPT-nya ke atas. Kenapa? Beliau adalah merupakan orang terkaya. Menggoreng saham-saham big cap bagi beliau santai-santai aja.
ya. Jadi kalau menurut saya kita harapkan ya untuk mencapai benar-benar di atas 8.000 atau ke 8.000 karena saya katakan hari ini belum 8.000 loh. Hari ini adalah 7.898. Mencapai 8.000 ekornya. Akan tetapi tutupnya di 7.898. Jadi ekornya yang mencapai 8.017. Tutupnya di 7.898. Tapi jangan khawatir bahwa keadaan IHSG dalam keadaan strong uptrend, ya, kemungkinan untuk menembus 8.000 dalam beberapa hari atau minggu yang akan datang bisa saja terjadi. Itu mengenai IHSG. Ada pertanyaan mengenai IHSG? Silakan. Bisa dibuka itunya, apa mic-nya? Kalau tidak ada pertanyaan, kita meningkat kepada pertanyaan saham ya. Nah, tadi mari yang pertama kali menanya tentang saham adalah CDIA. Ya, CDIA saya saya melakukan istilahnya profit take profit kemarin. Saya melakukan take profit kemarin dan ternyata tindakan saya benar karena hari ini turun. Inilah PDIA, CDIA. Akan tetapi CDIA adalah saham yang teknikalnya belum terlalu baik karena dia baru go public belum begitu lama ya. Dari bulan apa di sini? Kita lihat dari bulan Juli ya. Nah, hanya harus Anda perhatikan di sini, dia sekarang ini menyentuh daerah support di middle band. Kalau ini kuat, bahwa kemungkinan dia akan rebound. Akan tapi saya sarankan, ya meskipun dia di daerah support MA20, yaitu middle band, ya untuk amannya, alangkah baiknya kita tunggu diikuti oleh candle hijau dulu. Diikuti oleh candle hijau dulu ya. Alangkah baiknya kita tunggu ada candle hijau dulu. Nah, gitu. Saya gambar nih candle hijau ya. Alangkah baiknya ada candle hijau dulu. Selama candle hijau belum ada, kita artinya spekulasi. Bisa saja Anda beli uang-uang Anda, keputusan-keputusan Anda. Hanya kalau beli dalam keadaan begini, ya, dalam keadaan merah candlenya ini, pasang. Kalau Anda trader technical, pasang stop loss. Kembali, stop loss adalah menyelamatkan Anda. Oke, kita sekarang PGO menjawab. Eyang, Hah? PGEO. Iya, iya. Sekarang saya Hmm. tunggu dulu dong. Saham, apa? Sabar. Oh, Iya, sabar dong. Chris kan masih muda. Saya kan sudah, sudah senior, bukan tua. di senior. Ah, ya itu Pertamina Beda Q10. gerakan-gerakannya. Nah, PDO no. Karena No. candlenya merah, ya betul nggak? Dan bearish engulfing lagi. Jadi, saya sarankan lagi, kalau mau PDEO, ke PGEO, saran saya adalah tunggu ada candle ini dulu. Ada candle hijau dulu. Nah, itu. Ya. Tunggu ada candle hijau, baru beli. Ya. Jadi, jangan tergesa-gesa. Kalau Anda mau beli, keputusan di tangan Anda. Boleh-boleh aja, nggak ada yang larang. Ya. Hanya saran saya hanya bisa menyarankan saran saya kalau Anda mau beli, ya, ntar saya kalau Anda mau beli, pasang stop loss yang ketat. Saya ngaku aja, ngaku saya punya PGEO. Tetapi untuk saya punya saham intraday, saya punya saham swing trading, saya punya saham PGEO. Saham PGEO
saya tidak terlalu takut meskipun dalam keadaan merah sekarang. Karena apa? Namanya PGO. Kalau saya lihat laporan keuangannya, perusahaannya dan lain-lain, fundamentalnya cukup bagus. Jadi saya tenang kayak gitu ya. Kalau dari segi investasi. Akan tetapi dari short term trading jangan dulu ya. Nah, setelah PGO apa lagi Pak Gis? INKP, INKP. Indah Kiat Pulp. Jadi saham INKP ya. Nah, INKP ada tanda pembalikan dari segi dari candle. Candle itu sifatnya antisipatif ya. Antisipatif bahwa misalnya saya katakan jika 3 hari berturut-turut turun dan setelah candle merah terbentuk apa timbul candle hijau, ada kemungkinan, saya bilang ada kemungkinan dia akan naik, akan tetapi akan lebih confirm lagi kenaikannya jika di, diikuti dulu ya, jika diikuti dulu oleh adanya candle hijau. Nah, jadi tunggu ada candle hijau ini. Sebelum ada candle hijau ini, ya, tanda pembalikan dia bullish harami. Nah, saya ini ngajar candlestick udah lama. Saya dianggap guru candlestick pertama di Indonesia ya. Jadi saya tahu bahwa tanda ini mengatakan bahwa kemungkinan dia naik itu ada, tetapi masih lemah. Bullish harami itu tanda kenaikan yang lemah. Itu untuk eh, INKP ya. Setelah INKP, Telkom ya, Pak Gis. Auto dulu yang. Ada Telkom tadi pertama Eh, kali. oh iya, ada Telkom. Iya, iya bener. Saya Kelewat. kan masih ingat. Tua-tua gini masih ada, ingatannya masih ada. Hebat, yang. Ya. Jangan. Memang, nah, ini saya katakan kepada Bu Debi, masih ingat. Saya yang tanya Ibu Debi, betul nggak? Betul ya Pak Gis? Bu Debi kan? Betul. Nah, katakan, Bu Debi jangan FOMO, jangan cuci piring. Ya, setelah kenaikan biasanya akan turun dulu. Akan tetapi kembali bahwa eh, Telkom dalam keadaan strong uptrend. Dia koreksi. Semakin koreksinya hanya segini, dia naik lagi gitu. Sorry. Jadi kemungkinan Telkom koreksi dulu sebentar Bu Debi, dia akan naik kembali. Ya. Kalau tanya soal fundamental, saya kira tidak ada yang bisa deny bahwa Telkom itu fundamentalnya bagus sekali ya Pak Kis. Betul. Ya, Gak ada masalah lah. Gak ada nggak masalah. ada Stabil lah, masalah stabil. fundamentalnya nggak. Jadi untuk investasi Telkom bagus fundamentalnya. Dia merupakan salah satu dividen investing, ya, investasi untuk mencari dividen. Itu tanya Pak Kiswoyo. Lalu adalah dari Pak Marzuki. Saya masih ingat tuh. Apalagi Pak Marzuki auto ya? Apa? Iya, auto. Auto ini kalau nggak salah kalau secara fundamental dia undervalue nih. Tapi strategi technical no, ya. Mengapa no? Ada yang bisa jawab? Silakan dijawab di chatroom. Mengapa saya katakan no? Ya candlenya dua udah turun begini, ya tunggu aja. Ya, coba kita lihat. Stokastiknya juga akan ke bawah nih. Dia strong uptrend, aneh ya.
Jadi jangan dulu Pak Marzuki. Setelah auto, kalau nggak salah apa tadi? Temas. Temas. Nah ini namanya visual trading. Ya. Secara visual saya sudah mengatakan langsung mengatakan begitu lihat warna candle. Nah Temas boleh. Terus terang aja Temas boleh. Ya, resistennya adalah di upper band. Dia ditekan akan tetapi eh, volume dan ini cukup bagus. Ya. Stokastik juga belum melihat tanda jual. Ya. Tapi mari kita lihat, nah ini saya pelajari dari Alexander Adler ya. Weekly chart-nya dia juga oke, daily chart-nya oke, berarti bisa diambil Temas. Oke, secara visual saya langsung bisa ngambil keputusan. Secara Temas, WiFi, WiFi, pakis WiFi ya. Iya betul, WiFi ya. WiFi saya kira, nah WiFi adalah namanya ini dark cloud, awan hitam. Lihat aja stokastiknya. Dia dead cross, betul nggak? Candlenya awan hitam. Weekly charts, dia bullish harami. Jadi weekly nya oke. Yang paling bagus itu beli pada waktu weekly chart oke. Ini triple screen uh, method yang disampaikan oleh Alexander Elder. Alangkah baiknya kalau weekly chart bullish, ini adalah bullish harami, beli pada waktu daily chartnya juga adalah tanda beli. Tetapi daily chartnya tidak mengkonfirm dia beli. Tunggu koreksi sebentar dulu. Jadi sabar Pak Marzuki ya. Kalau menurut saya, lihat candle berikutnya dulu sebagai konfirmasi. Tetapi kalau Pak Marzuki mau beli uang Pak Marzuki, silahkan. Ya, tapi pasang stop loss yang ketat. Setelah itu apa lagi? Berikutnya MBMA. MBMA. Lihat, saya bisa mengatakan langsung begitu saya lihat, saya jawab, no. MBAA, MBMA, no. Mengapa? Dia konsolidatif, merah terus, ya. Lihat tanda-tanda merah itu ada artinya. Kalau merah itu, kenaikan masih tanda tanya. Di samping itu juga stokastiknya tidak memperlihatkan apapun. Jadi MBMA, lalu kita lihat weekly-nya. I'm sure dah weekly-nya pun jelek. Tapi kita lihatlah. Nah, betul. Weekly-nya pun, weekly sudah jelek, daily jelek. Jangan, ya. Ini weekly jelek, merah-merah. Daily-nya merah-merah-merah. No. Nah, ini mengambil keputusan dengan cepat hanya dengan menggunakan mata lihat warna candle dan letaknya di mana. Nah, bagi yang mau belajar candlestick, lagi nanti saya sedang undang Ibu Vibo Princess, ya, Ibu Linda untuk ngajar candlestick di kita, supaya mereka tahu, supaya anda tahu apa sih yang bisa diceritakan oleh candlestick. Di dalam candlestick bisa kita sampaikan bahwa nih saya tulis ya, when to buy and sell candlestick, candle can tell, candlesticks can tell.
When to buy and sell candlestick can tell. Kapan beli dan jual candlestick bisa menceritakannya kepada Anda. Dengan melihat candlestick ini, candlestick menceritakan kepada Suratman bahwa belum waktunya beli untuk MBMA. Baik weekly maupun daily ya. Oke, itu MBA. Apalagi Pak Kis? BBRI. PBRI teknikal ya. Sebentar, Ya, saya mau BBRI tadi saya take profit. Nah, take profit karena begitu lihat tanda merah di upper band, itu kemungkinan pembalikan ada. Ya, kemungkinan pembalikan ada. Begitu lihat tanda merah di upper band, maka kemungkinan pembalikan itu ada. Bentar, ini adalah tanda pembalikan. Oke, ini adalah tanda pembalikan. Baik candle maupun stokastik mengatakan tanda pembalikan bahwa kemungkinan saham itu akan turun. Akan tetapi seperti saya katakan bahwa bisa saja kejadiannya gini. One, two, istilahnya ini one, two, three ya. One, two, three. Ya. One, two, three, four. Jadi BBRI sabar. Mengapa saya tadi take profit? Karena candle maupun stokastik mengatakan dia jual dulu. Tetapi BBRI fundamentally dan secara tren besar dia sedang dalam keadaan bagus. Tapi kita lihat dulu sekarang weekly chartnya. Sebagai trader, Eyang, itu BBR oh, BBRIU. iya, BBRIO, sorry. Oh, Anda sangat oke. oh beda. Oh ada saham itu di luar negeri berarti. Itu itu weekly chart ya bagus. Oh, Ya weekly chart bagus. Tetapi daily-nya saya rasa bagus juga. Oke. Maaf tadi BBRIO ya. Saya tidak ragu-ragu untuk melaksanakan re-entry. Ingat, saya belajar dari Vanguard bahwa jika Anda jual dan maaf-maaf saja BBRI saya jualnya pun sebagian ya. Jadi saya masih punya BBRI. Jadi kalau naik untung baru jual sebagian. Iya nggak? Nah, ada lagi mengatakan mengenai re-entry masuk kembali. Saya belajar dari psikolog, ahli trader, ahli trading. Psikolog tuh trader tuh banyak psikolog. Yang trader psikolog tuh ada dua yang saya kenal. Bukunya ada dua-duanya di saya, yaitu uh, sudah di mute ya Pak Kis yang bicara ya tadi. udah yang. Ya, jadi saya pelajari dua buku Van Tarp ya, dia psikolog, juga namanya Alexander, dia psikolog. Van Tarp mengatakan jika saham dalam keadaan uptrend turun, lalu tembus lagi ke atas, maka saham itu artinya kuat. Jadi Anda layak untuk re-entry. Saya bisa saja beli kembali dan secara harga BBRI itu sekarang
masih berada di sekitar masih di bawah ya Pak. Secara keseluruhan Pak Gis. Nah itu Ya, ya. betul. Ya. Jadi ini saya kira BBRI silahkan. Apalagi Astra, Astra Internasional. ASI. Oke, ASI kita lihat dulu. Kita mulai dari top down approach saja ya. Kita weekly charts-nya dulu. Weekly charts oke. Daily chart tunggu. Nah, ini kebetulan dia akan menyentuh middle band sebagai dinamis, sebagai support dinamis. Ya, tunggu, ya, sabar, ya. Dan stokastiknya cross down, dead cross, mengatakan sabar. Trader yang bagus adalah trader yang sabar. Ya. Jadi, tunggu ada warna candle warna hijau di perdagangan hari berikutnya. Ya, jadi kalau saya gambarkan, tunggu ada tanda hijau. Nah, itu saya tambahkan tanda hijaunya. Ya, ini nih tanda hijaunya saya tambahkan. Nah, sekarang tanda hijaunya saya hilangkan lagi. Berarti belum confirm. Confirm kalau ada candle hijau. Itu Astra Internasional. Nah, silakan lagi. Pakai. BRPT untuk swing trading. Nah, itu BRPT. Nah, itu harus ditunggu tuh kalau menurut saya BRPT. Ini pertanyaannya kita tutup ya Bapak Ibu. Sudah terlalu banyak terakhir film ya. Ya, oke. Jadi sekarang kita lihat BRPT ya. Bentar. BRPT kalau menurut saya sabar menunggu. Karena, nah ini sabar menunggu. Daily chartnya sabar menunggu. Ya. Weekly chartnya juga tidak mengatakan confirm. Nah, sabar menunggu BRPT. As well as weekly maupun daily mengatakan sabar menunggu BRPT ya. Stokastiknya juga belum cross up garis 80. Yang terakhir apa? Masih ada tiga lagi. WIRG dulu yang. Hah? WIRG. Birk. Wah, Iya. tadi intraday saya masuk 3 kali. Ini kayaknya saham-saham tradingannya Eyang nih yang ditanya ini. Ya tadi terus terang tadi Wirk saya masuk 3 kali. Tiga kalinya. Tetapi karena intraday lotnya kecil, harganya kecil, ya. Tapi selama 3 kali itu karena target profitnya 2,5%, begitu 2,5% saya klik sell. Begitu saya naik 2,5%, klik sell. Sehari entry lagi, klik sell lagi. Jadi dapat 7,5%. Tapi sayangnya karena sahamnya bergeraknya cepat sekali, saya tidak berani dana yang besar. Jadi untungnya pun, nah WIP tuh lihat. Jadi untungnya pun hanya bisa beli pecel lah gitu. Wirik ini daily ya, dia ada tekanan. Ini betul-betul kalau ada ekor panjang ini saham intraday ya, saham intraday. Nah, tekanan ini mengenarkan bahwa tekanan jualnya menandakan akan adanya kemungkinan pembalikan pada daily ya, intraday. Nah, sekarang kita lihat weekly-nya. Begini ya, kalau Anda lihat intraday, ya, kalau Anda mau main intraday, lihat aja eh, trading range-nya, ekor panjang dan ekor atas dan ekor pendek. Kalau panjang ini, ya, misalnya kalau ini panjang, ini adalah saham-saham yang bagus untuk intraday trading. Nah, tetapi kalau ada pertanyaan week-nya,
Sementara meskipun dua-duanya hijau dan weekly chartnya juga hijau, daily chartnya hijau, ya. Tapi jangan melihat satu indikasi. Ada lagi indikasi yang bisa mengkonfirmasi. Candlestick-nya, apa, stokastiknya mengatakan, tunggu sebentar. Kalau garis biru ini balik ke atas, buy. Itu weak ya. Selanjutnya, IOTF. wah, IOTF saya masuk berkali-kali di intraday. Oh, masih ada Tapi, 3 lagi. tapi tidak berani. Nah, IOTF tidak dulu untuk daily tidak. Kalau untuk day trading ya. Tapi kalau intraday itu tidak melihatkan intraday saham turun pun bisa apa? Bisa dijadikan ke peluang ya. Saya kasih contoh kalau main intraday ini. Saham turun itu bisa dijadikan peluang. Ini kok warna merahnya nggak keluar. Contohnya intraday, star. Contohnya intraday, dia sahamnya turun gap down. Nah, gini, ini turun kan Pak Kiswo ya? Ya, betul. Nah, kita lihat bid over, bid over ya. Ini adalah kesempatan untuk kita beli. Ntar, kesempatan untuk kita beli di daerah sini. Ya nggak? Kemungkinan candlenya akan menjadi bagaimana? Ada dua, misalnya setelah terjadi candle ini, lalu kita beli di daerah sini ya. Di daerah sini nih kita beli nih. Ya. Lalu siang-siang candlenya, siang-siang candle yang ini nih menjadi bentuk ini. Apa artinya Pak Kis? Dulu Pak Kis belajar nih. Oh, kaki Pragawati ya? Hah? Ini Kaki hammer. Praga. Kita kan beli di sini. Ya pagi-pagi. Ya. Terus apa? Harga didorong ke atas nggak? Iya, Harga kan menjadi daerah sini. Betul nggak? Ki- Betul. Kita untung seberapa? Untung banyak itu. Iya. Ini intraday loh. Hmm. Jadi, nih keuntungannya. Betul nggak? Betul. Nah, saya berkali-kali, tapi istilahnya, eh, apa yang keberhasilan saya yang lalu belum tentu berhasil dia akan datang ya. Saya 5 menit pertama kalau intraday, saya lihat saham yang naik dan saham yang turun. Kalau saham yang naik, saya harus hati-hati apa? Kalau naiknya sudah terlalu tinggi, ya. Kalau naiknya dia naik, ini naik kan Pak Kisoyo, betul nggak, Pak Kis? Wah, ini, ini naik nih ya, betul nggak? Naik kan? Ini open di sini high nih. Lalu kita takut ketinggalan iya beli betul di ya. sini, beli di sini ya nggak? Beli di daerah sini nih. Kita karena takut ketinggalan. Hmm. Bisa saja
yang terjadi adalah pada sore hari terjadi begini. Betul nggak? Betul. Ya, bayangkan kita Turun. karena takut ketinggalan FOMO, fear of missing out, beli di sini. Karena kelihatan naik tinggi, waduh, saham ini bagus. Tetapi orang yang beli di sini, bayangkan dia take profit. Kita cuci piring. Iya. Iya, akhirnya apa? Kita rugi sepanjang ini. Ini Ya. kalau intraday, ya. Ini kalau intraday. Ya, nah, lihat ya, intraday ya naik bisa dipergunakan, turun bisa dipergunakan. Akan tetapi kalau frekuensinya tinggi, ya jual beli, jual beli, dan sangat hektik itu justru kesempatan yang kita lihat adalah halaman bid offer, ya halaman bid offer yang kita lihat untuk saham-saham yang begini, ya yang gambar seperti merah dan hijau ini, dan terjadi kemungkinan terjadi eh, inverted hammer sama hammer, itu adalah saham-saham yang memberi kesempatan kita intraday trading. Dan yang paling harus dilihat untuk melihat saham-saham tersebut adalah halaman bid offer, ya, supply and demand. Jika supply lebih besar daripada demand, maka kemungkinan harga itu naik. Jika supply lebih besar dari demand, kemungkinan harganya turun. Jika demand lebih besar dari supply, kemungkinan harga naik. Jika persediaan lebih banyak dari yang ingin beli, maka harga turun. Jika yang ingin beli lebih banyak daripada persediaan, maka harga naik ya untuk intraday trading. Itu itu yang pertama untuk intraday trading. Nah, intraday trading ini akan ada pelatihannya nanti tanggal 6 September. Tapi sudah penuh ya. Nah, untuk intraday trading saya itu membuat suatu apa eh, pertanyaan ya. Sebentar. Masih ada 3 saham lagi yang ya. Ya ya oke. Silakan. Sama apa lagi? Apa? Sama apa lagi? Oke lah. Ditambahin lagi. BRPT untuk swing, oke. Inet Hah? Inet. Inet. itu yang CSGO iNet. terakhir ya, iNet. jadi 4 ini. Inet. Inet. Film belum ya? Film Inet atau DOO baru film baru SGRO terakhir. Inet, film dan udah ya. Inet Jadi DOO Inet dulu, film Inet dulu. Setelah itu film, setelah SGRO. itu SGRO ya. Kita oke, kita ke Inet dulu. Ini saham yang saham intraday trading nih. Inet kalau untuk day trading DO enggak. DOO ada DOO ya, ada DOO nanti. Oh ya ya, oke kalau Inet ini namanya tidak ya. Kalau lihat gambar ini, perkiraan saya weekly chartku mengatakan tidak. Sedang loading weekly chart. Nah, weekly chartnya si merah berdarah-darah dua turun. Daily chartnya merah besar. Artinya bagi saya secara visual, secara teknikal ya, Inet belum saatnya dibeli. Bukan tidak dilayak dibeli, belum saatnya dibeli. Selain Inet apa, Pakis? Doh. Doh ya. DOO dulu yang DOO. Ini Doh. Nah, Pakis, saya mau tanya.
Eh, silakan Nah, jawab. itu. Melihat daily chart ini, ada yang menjawab beli atau tidak? Tidak. Tidak ya. Setelah weekly beli atau tidak? Tidak. Tidak. Jadi udah itu jawabannya sudah ada. Yang jawab peserta sendiri. Setelah do apa? Film. Film. Weekly film oke. Film. Ya, weekly film oke. Ini dia konsolidatif ya. Yang harus kita lihat adalah harus mengkonformasi satu sama lain ini. Volumenya lelet, stokastiknya Hmm. turun, ininya sideways. Satu Nah, ya. ini yang dikatakan adanya istilahnya divergent. Harga sideways, stokastik turun. Sebentar, stokastiknya turun nih. Kok nggak bisa turun? Tapi kelihatan lah di sini kalau stokastiknya turun, harganya sideways, ada divergence, volumenya tidak mendukung. Jadi tidak untuk film sementara ya, belum layak. Saya mengatakan tidak layak, belum layak. Saya tidak mengatakan tidak layak. Dia sideways. Kalau untuk beli di sini, let profit run aja gitu. Yang sudah beli di bawah sini. Ayo satu lagi, Terakhir SGRO. terakhir ya, SGRO yang. terakhir ya. Udah mau jam 10 nih. Iya, Besok mau jalan pagi. SGRO. SGRO itu ini ya, Pak Gis. sawit, sawit, Sawit Sampun ya. Agro. Ya. Sampun Agro. Oke, dia kuat. Tetapi rupanya di intraday kan ya. Kelihatannya di sana ada ekornya tinggi. Kalau ekornya tinggi artinya apa? Ada tekanan jual. Anjual. Ada tekanan jual. Kalau ekornya tinggi itu ada tekanan jual. Akan tetapi kalau melihat ini, kemungkinan juga weekly-nya oke nih. Tuh, weekly-nya oke betul kan? Oke, SGR oke. Akan tapi ingat nah kita lihat tekanan tingginya itu pada menit-menit keberapa? Ini 3 menit, Iya. bagus nih ya. Masih orang beli 1 menit. Wah, ini 1 menit masih oke, 3 menit oke, 15 menit oke juga, SGRO oke. Baik, saya kira cukup sekian jawaban-jawaban saya malam ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Anda-Anda sekalian atas peran sertanya di dalam mengikuti acara Weekly Market Review pada hari ini. Mudah-mudahan jawaban-jawaban saya memuaskan Anda-Anda sekalian.